Oke, jam berapa ini sekarang? Wah, udah mau maghrib ini. Oh, maghrib ya. Kalau maghrib nanti kita stop dulu. Nah, ini intinya kita biasa kalau sore kan saya memang sering ngamatin kolam begini. Sebetulnya yang saya pernah bahas bahwa kita ini harus memperhatikan kolam ikan kita juga atau kolam koi kita juga. Jadi kalau udah enggak Dibiarin bodo amat gitu, beda pasti hasilnya. Nah, saya kan kenapa saya mengamatin? Pertama memang untuk mengetahui progres perkembangan ikan, baik yang masih stock place maupun punya customer. Yang kedua, saya pengen memperhatikan ada yang bermasalah nggak. Ya, kalau ada yang bermasalah atau sakit, saya bisa tanganin secepat dan sedini mungkin. Gitu. Ini kolam lagi proses puasa, karena memang sebentar lagi akan ada beberapa ikan dari sini yang akan berangkat show. Nah, itu makanya harus puasa dulu. Makanya kan saya sering ngomong bahwa kalau ikan itu sering show, pasti ikannya akan pertumbuhannya sedikit terhambat. Karena sering diangkat, serok, karantina, puasa, kirim, pulang show, karantina lagi, masuk lagi. Pasti ada masa-masa di mana dia nggak makan dalam jangka waktu yang cukup lumayan lama. Nah, kita akan review ikan apa kali ini. Kita akan ke sebelah sana ya, supaya nggak terlalu kelamaan, nggak terlalu gelap. Ikannya apa, jenisnya apa, kualitasnya seperti apa, yang pasti ikutin terus video dari kami. Oke, nah ini jenis ikannya. Dan ini sebetulnya ikan ini sudah ada yang di kolam 35 ton, cuman nggak ginrin. Nah, jadi ini jenisnya adalah ginrin benigoi. Ginrin benigoi. Ya, jadi benigoi adalah ikan koi satu warna, yang warna dominannya itu merah atau orange tua. Gitu, dan ini untuk ukuran orange ini termasuk orange-nya ini tua. Gitu, dan teman-teman yuk kita review apa sih kriteria kalau kita memilih ikan satu warna. Yang jelas nomor satu, anatomi dulu penting, karena udah nggak ada pola, nggak ada pattern kan. Nah, sekarang kalau udah nggak ada pattern, nggak ada pola, bodinya kurus, langsing, lencir, nggak presisi, ya buat apa juga kan gitu ya kan. Nah, kita review yuk mulai dari kepalanya nih, lihat ini gila kan, kayak Mike Tyson kan ini. Nah, jenongnya ini edan banget ini ikan ini ya. Dan kebetulan ini ikan ini kalau nggak salah, bentar, mil. Wah, Mil, kasar ya, kasar dan kemaluannya agak masuk ke dalam. Nah, ini untuk ukuran ikan mil yang saya bilang, makanya jangan antipati dengan ikan mil juga, karena nggak semua ikan mil ini lontong atau kurus. Gitu, ini ukuran 55 BU dari Farm Maruse Import, dan ini masuk usia tahun kedua ini. Wih, ini gila nih jenongnya nih. Bisa kayak gitu. Iya, rasanya pengen citak gitu ya, gemes ya. Dan ini kan jinak banget nih, jinak banget asli. Dari kolam Blok O ini kalau saya kasih makan di tangan seperti ini, dia selalu naik duluan. Jadi buat teman-teman yang kolamnya kurang jinak atau mungkin kurang ikan leader, ini ikan ini saya rekomen sekali, dan ini masih available. Ya, harga juga teman-teman kalau penasaran boleh cek langsung ke Tim Blast ataupun Blast Channel atau Tim Blast Koi, yang pasti sangat worth it sekali lah untuk ukuran ikan segede ini dan kualitas seperti ini. Ya, nah, ya kalau ini kan ikan bodinya, mukanya ini kan baby face. Apakah ikan itu semakin besar makanya mukanya jadi baby face? Nah, nggak semua ikan, tergantung bahannya juga. Nah, makanya ada yang nanya, Pak, supaya ikan tuh bisa bulky, berpunuk dan baby face. Bukan makan makanan utamanya, memang genetik ikannya. Gitu loh. Dan karakter ini juga nggak bisa dibentuk, memang dia kebetulan ikannya jinak. Teorinya begini, kalau ikan bisa bulky, berpunuk dan body bagus, dia pasti mental makannya bagus. Oke, jelas pasti. Kalau mental makannya nggak bagus, dia bodinya nggak bisa begini. Gitu loh. Dan ikan ini memang suka sekali naik ke atas. Nanti kalau udah di kolam yang itu kita review sama-sama ya. Dan ini karakternya meskipun male, tapi yang saya pernah cerita, male itu kan biasanya biayaan kasarannya. Wah, pencilaan gini-gini. Ini dia untuk ukuran male ini termasuk apa namanya, kalem. Ya, ini kalau ini male jantan nikrat lah ini ya, agak apa namanya, kalem nih. Apa gara-gara badannya gede kok ya? Enggak juga sih, ada juga yang segede ini tapi apa namanya, lincah ada juga gitu. Nah, yang kedua tadi setelah kita lihat anatominya, kita lihat karena ini ikan jenis ginrin, kita harus lihat juga ginrinnya. Nah, ini karena mungkin agak malam ya, jadi ginrinnya nggak terlalu kelihatan, tapi sebetulnya overall ini rapi sekali.
Jadi Oh, bling-blingnya ada foto Oke, sama video, nanti saya kasih ke Norma ya biar ditampilin. Nah, ini ginrinya juga cukup strong. Nah, ada kelemahan ikan ini yang jujur terus terang saya mesti ngomong apa adanya. Jadi kalau saya kan ngomong ikan ada kelemahan, ada minusnya, tapi ini bukan minus yang cacat ya. Kelemahan dalam artian kalau dipakai ke sio. Ini siripnya ini kebuka putih. Oh, Nah, siripnya nggak full merah. Kalau siripnya full merah lebih keren lagi. Gitu. Tapi ingat itu minor. Nah, kasarannya kalau untuk di sio ini saya masuk reguler 5 besar masih optimis lah. Gitu, karena anatomi, body, skinnya, warna ginrinya, bling-blingnya juga bagus, dan dia termasuk orange tua ke merah. Ya, orange tua ke merah. Biasanya benigoi kalau makin gede warnanya bisa makin pucat atau makin ngedrop, tapi ini makin strong. Gitu. Nanti kita tunggu, kalau belum laku pun saya juga masih sayang sama ikan ini. Selain jinak, bodinya bagus, dia warnanya juga oke. Nah, supaya teman-teman nggak penasaran, kita masukin kolam. Nah, biar tahu di kolam kayak apa ya. Oke, yuk. Nah, oke, seperti biasa. Saya pasti hampir setiap hari sih, asal saya nggak luar kota ya. Biasanya saya pasti tiap-tiap kolam, terutama yang di lokasi Blaze Koi yang kedua ini, saya pasti amatin ikan-ikannya dan per kolamnya. Jadi kalau kayak gitu bisa kemungkinan nggak sih kok, maksudnya hari ini baik-baik aja, terus besok bisa dalam, jangankan besok, hitungan jam aja bisa. Kalau amit-amit ya, kena yang sakit yang paling ekstrim dan mematikan tuh jamur insang. Kalau kita terlambat aja, itu mau dikasih obat apapun 99% lewat. Mati pasti. Nah, biasanya jamur insang itu kalau yang gejala awalnya itu ikannya banyak diem. Banyak diem dan biasanya dia berada di dekat aerator, oksigen atau air terjun, intinya dia butuh oksigen lebih banyak. Karena insangnya udah sebagian ini kalau kita kapan-kapan ya amit-amit kalau ada yang mati kita buka atau kita cari foto-fotonya di internet, sebetulnya contohnya juga udah banyak. Insangnya ini kayak sariawan, putih-putih. Nah, itu kan organ vital pada koi. Kalau luka, borok, gumpil, ikannya bodinya cuwil, sisiknya lepas, itu saya gampang sekali. Tapi begitu kena insang, telat, udah selesai. Itu bisa nular nggak kok? Nggak nular sih pada hakikatnya, karena saya pernah ada kejadian dulu lama sekali, ada di satu kolam di lokasi yang Blok O, kolam kecil, kena jamur insang ada 2 ekor, tapi yang lain langsung saya angkat semua, saya cek, saya buka satu-satu, aman. Nah, tapi memang biasanya jamur insang ini terjadi karena kualitas air yang jelek. Dan Nah, daya tahan tubuh ikan pun pas turun, ya seperti itu. Karena kan parasit berkembang itu kan memang butuh suatu media atau butuh sesuatu yang intinya dia untuk berkembang. Ya, nanti solusinya gimana next time kita akan kasih lah untuk jamur insang. Ya, oke, kita lihat nih, Dayat udah siap-siap. Pakai tangan bisa, Yat? Bisa. Hati-hati ya teman-teman, jangan ditiru karena Dayat ini juga termasuk udah lama ikut saya. Jadi untuk ikan besar, kalau saran saya menggunakan serok handling atau minimal plastik lah. Nah, ini kita bilas PK dulu tuh, gila ya, jenongnya kayak huluk. Punuknya sadis. Wih, gila ya, 2 tahun segede ini. Tuh ya, cakep banget kan? kayak rudal. Kayak rudal gitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kebetulan kenapa sih saya tambah benigoi di sini? Karena 2 benigoi yang di sini ini sudah laku, cuman tinggal nunggu kirim aja. Jadi nanti kalau 2 benigoi yang non ginrin ini laku, ya ini berarti ginrin benigoi ini satu-satunya di sini. Itu, wih gila ya. Punuknya yuk yang jejeran sama ikan-ikan lain jadi kebanting kan. Gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman lihat aslinya saya jamin lebih suka, lebih bulky sekali. Banyak yang ambil ikan dari kita begitu datang nyampe kaget, lupa kok ternyata aslinya lebih gede, lebih bulky gitu. Karena kalau saya video dan lain-lain saya real, saya nggak mau edit-editan atau apa. Seperti itu ya, udah pada lapar sih, tapi tetap biar harus puasa dulu. Ingat, nanti 1-2 hari ke depan kita lihat tidak ada reaksi yang negatif, misalkan gurat-gurat merah atau apa, yang ikan baru maupun ikan lama baru kita makan lagi. Seperti itu ya, oke. Keburu azan, nanti kita stop dulu, dan intinya dukung terus channel kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan pastikan semoga channel kami terus berkembang dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.